Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas secara mendalam saham dari sebuah perusahaan di Indonesia. Sebagai seorang investor saham, saya senang bisa berbagi informasi dan analisis yang mungkin bermanfaat bagi kalian. Berdasarkan data yang diberikan, pertumbuhan pendapatan perusahaan ini selama 1 tahun terakhir mencapai minus 17,4%, turun dari 3.072 miliar menjadi 2.617 miliar. Namun, jika kita melihat rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini tercatat tumbuh sebesar 1,3%. Meskipun pertumbuhan 1 tahun terakhir kurang baik, tren historis selama 5 tahun masih menunjukkan adanya pertumbuhan, meskipun tidak terlalu tinggi. Dari sisi laba bersih, perusahaan mencatatkan penurunan yang cukup signifikan sebesar minus 181,0% dalam 1 tahun terakhir, dari 338 miliar menjadi 120 miliar. Namun, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan tahunan, CAGR, selama 5 tahun, laba bersih perusahaan tumbuh sebesar 2,1%. Ini menunjukkan adanya fluktuasi laba bersih dalam beberapa tahun terakhir. Jika kita melihat profitabilitas perusahaan, gross profit margin turun dari 22,7% menjadi 17,2% dalam 1 tahun terakhir. Sementara itu, net profit margin juga turun dari 11,0% menjadi 4,6% dalam periode yang sama. Penurunan profitabilitas ini menjadi perhatian dan harus dianalisis lebih lanjut. Dari sisi return on asset, ROA, perusahaan mencatatkan penurunan dari 10,7% menjadi 3,7% dalam 1 tahun terakhir. Begitu juga dengan return on equity, ROE, yang turun dari 15,2% menjadi 5,1%. Penurunan ROA dan ROE menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset dan ekuitas untuk menghasilkan laba menjadi kurang baik. Sementara itu, dalam aspek kesehatan keuangan, debt-to-equity ratio perusahaan berada pada level yang baik, yaitu turun dari 0,3 kali menjadi 0,2 kali. Angka ini masih jauh di bawah 1 kali, yang menunjukkan bahwa perusahaan tidak terlalu banyak menggunakan utang dalam aktivitas bisnisnya. Jika kita menggunakan kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan ini mendapatkan skor 2 dari total 6 poin. Skor ini masih tergolong rendah, sehingga perlu dikaji lebih dalam. Untuk melihat penjelasan detailnya, kalian bisa mengunduh aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan membahas bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham perusahaan ini. Valuasi adalah proses menentukan nilai intrinsik suatu saham. Margin of safety adalah selisih antara harga saham saat ini dengan nilai intrinsiknya. Semakin besar margin of safety, semakin aman investasi saham tersebut. Berdasarkan analisis valuasi menggunakan pendekatan price to book, PB, BEN, nilai wajar, fair value, saham SPMA adalah Rp438. Saat ini, harga saham SPMA berada di level Rp288, sehingga margin of safety-nya mencapai 34,2%. Ini menunjukkan bahwa saham SPMA saat ini masih memiliki nilai yang cukup menarik. Sementara itu, berdasarkan analisis valuasi menggunakan pendekatan price to earnings, P, BEN, nilai wajar, fair value, saham SPMA adalah Rp205. Namun, harga saham saat ini berada di level Rp288, sehingga margin of safety-nya justru negatif, yaitu minus 40,6%. Ini berarti saham SPMA saat ini dinilai cukup mahal jika dilihat dari perspektif PE/BEN. Nah, teman-teman semua, itulah analisis saya mengenai saham SPMA berdasarkan data keuangan yang diberikan. Ingatlah bahwa keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu. Oleh karena itu, saya sarankan agar kalian juga melakukan analisis sendiri dan tidak hanya bergantung pada pendapat saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk memberikan komentar saham mana yang ingin kalian bahas selanjutnya.